Setelah sebelumnya kita membahas alur cerita Kimetsu no Yaiba yang akan masuk ke anime Kimetsu no Yaiba season kedua, kali ini kita akan melanjutkan cerita pembahasannya, alur cerita yang akan masuk ke anime Kimetsu no Yaiba season kedua episode 4. Seperti apakah kelanjutan ceritanya? Langsung saja kita mulai ke pembahasan. Let's check it out! Sebelumnya, diketahui Inosuke sudah mulai bersiap-siap mencari keberadaan iblis, sedangkan Uzui sedang menuju ke ruangan Daki untuk mencari istrinya. Namun istrinya tidak ada di sana, melainkan Uzui menemukan istrinya di suatu bangunan yang tak pernah dikunjungi. Istri yang ditemukan adalah Hinatsuru yang sebelumnya berada di rumah Kyogoku bersama dengan Daki. Hinatsuru yang awalnya mencoba pergi setelah mengetahui Daki adalah iblis, malah tertangkap oleh Daki dan disiksa dengan kain selendang oleh Daki. Uzui yang menemukan Hinatsuru kemudian menyuruh Hinatsuru pergi dari area ini setelah memberikan obat penawar racun. Uzui selanjutnya pergi sendirian untuk mencari keberadaan sang iblis dan menemukan arah suara dari suatu pertarungan. Pertarungan tersebut berada di bawah tanah. Uzui merasakan bahwa ada gua besar di bawah tanah dan terowongan sempit yang menjadi jalan terowongannya. Dikatakan oleh Uzui, terowongan ke arah goa hanya bisa dilalui oleh anak-anak. Jadi Uzui langsung saja menghancurkan tanah di bawahnya agar terhubung ke goa secara langsung. Dan dikatakan, kedua pedang yang dipakai oleh Uzui adalah pedang yang sangat kuat. Dengan kedua pedangnya, Uzui menghancurkan tanah di bawahnya. Dan pada saat ini, di tempat lain, Daki merasakan suara dari dua tempat, yaitu dari tempat dekat Hinatsuru dan juga di tempat Ogimoto di mana Inosuke berada. Nah, saat ini Daki sedang bertarung dengan Tanjiro. Daki menanyakan dan menggertak Tanjiro untuk mengatakan jumlah teman-teman Tanjiro yang datang dan akan membiarkan Tanjiro pergi hidup-hidup jika Tanjiro mengatakannya. Namun Tanjiro tidak mau mengatakannya. Walaupun Tanjiro saat ini tubuhnya terlihat sudah lelah dan juga Nichiren milik Tanjiro juga terlihat mulai terkikis. Dan menurut Tanjiro, terkikisnya Nichiren Tanjiro dikarenakan Tanjiro merasa bahwa dirinya tidak cocok dengan teknik pernapasan air dan tidak menggunakan Nichirennya secara maksimal. Dikarenakan Tanjiro merasa bahwa dirinya tidak cocok dengan teknik pernapasan air, Tanjiro merasa tidak bisa menjadi seperti Urokodaki ataupun Giyu dengan pernapasan air mereka. Sedangkan Tanjiro merasa lebih cocok menggunakan teknik Hinokami Kagura. Namun, kekuatan Hinokami Kagura terlalu besar dan menguras stamina Tanjiro dengan sangat besar. Walaupun begitu, karena sudah banyak berlatih, Tanjiro merasa bisa menggunakannya untuk kali ini. Dan teknik pertama yang ia gunakan kepada Daki adalah Hinokami Kagura, Enbu. Namun serangan ini bisa dipatahkan dengan mudah oleh Daki dan Tanjiro terkena counter dari Daki dan terlempar jatuh. Daki dengan cepat mencoba menyerang Tanjiro kembali dan Tanjiro yang benar-benar tak bisa bergerak memaksakan tubuhnya dan menghindar. Serangan demi serangan kembali dilancarkan oleh Daki dan juga Tanjiro. Tubuh Tanjiro semakin memanas dan ini adalah yang diincar oleh Tanjiro. Tanjiro terus menggunakan teknik Hinokami Kagura demi melindungi Koinatsu yang berada di dekatnya. Tanjiro mengingat kembali mengenai kematian Rengoku Kyojuro dan tidak akan membiarkan hal itu terjadi lagi kepada teman-temannya. Dan di sisi lain, di tempat Inosuke, beberapa jam sebelumnya, Inosuke menemukan lubang terowongan kecil menuju ke tempat iblis. Terowongan tersebut adalah seperti yang dikatakan oleh Uzui, sangat kecil dan hanya bisa dilalui oleh anak-anak. Namun, Inosuke memiliki kemampuan unik dari tubuhnya. Inosuke dapat mengatur tiap sendi tulang di tubuhnya agar bisa masuk ke terowongan tersebut. Asalkan kepala Inosuke bisa masuk, tubuhnya akan menyesuaikan. Terowongan tersebut menuju ke gua besar dan terdapat kain selendang Daki yang sangat banyak. Selendang tersebut memiliki motif manusia dan memang berisikan para manusia yang ditangkap oleh Daki. Dan termasuk dua istri dari Uzui dan juga Zenitsu Agatsuma. Di situ ternyata selendang Daki bisa berbicara, memiliki mata dan juga mulut. Namun dia bukanlah Daki yang asli. Melihat selendang tersebut bisa berbicara,
Inosuke pun menyerang kain selendang tersebut dengan menghindari area motif manusianya. Dan melihat reaksi Inosuke, iblis berwujud selendang ini berkomunikasi dengan Daki. Daki memintanya untuk menangkap Inosuke, dan jika perlu, iblis selendang tersebut bisa memakan para manusia di sana untuk memperkuat dirinya. Namun Daki meminta untuk 10 wanita tercantik agar untuk tidak dimakan. Dari serangan Inosuke, orang-orang yang terkurung di selendang milik Daki mulai keluar. Namun, dengan ini menambah beban Inosuke karena harus melindungi mereka yang tak sadarkan diri. Tetapi, ada 2 orang yang langsung terbangun ketika keluar dari kurungan selendang Daki. Dan mereka adalah kedua istri Uzui, Suma dan Makio. Keduanya langsung ikut membantu Inosuke menyerang sang iblis, walaupun mereka berdua bisa dibilang masih dalam keadaan terluka. Lalu, ada satu lagi orang yang ikut membantu. Dia tertidur sambil bertarung, Agatsuma Zenitsu. Kecepatan Zenitsu benar-benar luar biasa. Bahkan, Inosuke ingin Zenitsu tetap tertidur agar kekuatannya keluar dengan maksimal. Dan di saat inilah, Uzui yang sebelumnya merasa mendengar suara gua di bawah tanah mulai masuk. Uzui dengan cepat menyerang semua selendang Daki, dan Uzui Tengen akhirnya akan menunjukkan tarian bertarungnya sebagai Otobashira atau pilar suara. Nah, akhirnya mereka berkumpul di suatu tempat. Namun, Tanjiro sendirian melawan Daki. Apakah Tanjiro akan menjadi semakin memanas dan bisa memaksimalkan teknik Hinokami Kagura miliknya? Apalagi, stamina yang dimiliki Tanjiro juga masih belum cukup mengimbangi besarnya teknik Hinokami Kagura. Lalu, lawan dari Tanjiro merupakan iblis rembulan atas yang sangat kuat. Nah, bagaimana menurut kalian? Itu saja pembahasan alur cerita yang akan masuk ke dalam anime Kimetsu no Yaiba season kedua episode 4. Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Dan jika kalian ingin pembahasan mengenai Kimetsu no Yaiba selanjutnya, tuliskan pembahasan seperti apa yang kalian inginkan di kolom komentar, dan mungkin akan kita bahas di video selanjutnya. Klik like jika kalian menyukai pembahasan kali ini, dan klik dislike jika tidak menyukainya.